Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan orang yang kalian hina hari ini bisa jadi adalah tangan yang menyelamatkan kalian esok hari? Di sebuah pesta mewah penuh kemegahan dan senyuman, seorang tamu datang dengan penampilan sederhana, lusuh dan seperti gembel, tapi tak ada satupun yang menyambutnya. Ia dihina, ditertawakan, bahkan dianggap tak pantas hadir. Tapi tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia dan kejutan apa yang ia bawa malam itu. Sebuah pelajaran yang membuat semua tamu terdiam dan dunia gempar. Siapa dia? Dan kenapa kehadirannya menjadi kisah yang tak terlupakan? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit di pusat kota Jakarta tampak cerah. Sebuah hotel bintang 5 bersinar megah, dengan karpet merah membentang dari pelataran hingga pintu kaca yang dijaga ketat oleh satpam berseragam hitam. Satu persatu tamu undangan berdatangan, deretan mobil mewah parkir rapi, sementara gaun dan jas elegan memenuhi ruang pesta. Hari itu adalah pernikahan pasangan muda yang tengah naik daun, Alia dan suaminya, diselenggarakan dengan kemewahan tiada tara. Namun, di balik sorotan lampu dan kemewahan itu, seseorang yang tak diundang tiba-tiba melangkah masuk. Ia mengenakan kaos krem lusuh penuh noda dan sobekan di lengan, serta celana pendek krem yang sudah memudar. Sandal jepit usang menempel di kaki berdebu. Matanya tenang, langkahnya mantap. Ia berjalan perlahan melewati kerumunan yang langsung terdiam. Itu siapa?" bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya. "Gila, gembel bisa-bisanya masuk ke pesta elit kayak gini," ujar seorang pria berjas hitam sambil tertawa mengejek. Satpam yang melihatnya segera bergerak. "Pak, ini acara khusus undangan. Anda salah tempat." Namun pria itu tak gentar. Ia menunduk sopan dan berkata, "Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin memberikan sesuatu kepada mempelai wanita." Keributan kecil pun mulai menarik perhatian para tamu. Kamera fotografer berhenti mengabadikan, musik pun mendadak terhenti. Dari atas pelaminan terdengar suara Alia, pengantin wanita, yang terkejut dan mematung, "Astagfirullah, itu kamu." Ia berdiri dengan mata tajam dan suara lantang, "Kamu datang ke sini dengan baju kayak gitu? Ini pesta pernikahan, bukan terminal." Tamu-tamu tertawa, beberapa bahkan mengangkat ponsel merekam momen memalukan itu. Pria itu tetap tenang, tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Aku cuma ingin mengucapkan selamat, tak lebih." Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, dua satpam segera mendorongnya keluar. "Pergi sebelum kami panggil polisi," bentak mereka. Pria itu berhenti di depan pintu, menoleh sejenak ke arah pelaminan. Tatapannya dalam, seolah menyimpan sesuatu yang besar, tapi ia tidak berkata apa-apa. Disitulah awal dari segalanya. Di luar, dua satpam masih berjaga, memastikan pria itu tak kembali. Namun beberapa tamu mulai penasaran, membicarakan sosok misterius itu. "Namanya Arman, ya?" bisik seorang ibu. "Aku dengar dia mantan pacarnya Alia dulu, tapi mereka putus waktu kuliah." Sementara itu, Alia tampak gelisah. Meski pesta sudah kembali berjalan, pikirannya tak tenang, tangannya dingin, bahkan tak fokus pada suaminya yang menyalami para tamu. "Kenapa dia datang hari ini?" gumam Alia. "Dan kenapa harus dengan penampilan seperti itu?" Suaminya, Dava, mendengar keluhan itu. "Itu gembel tadi. Kalau aku tahu dia mantanmu, dari tadi aku suruh satpam usir keluar." Alia tersenyum hambar, dulu dia memang miskin. Waktu kuliah dia kerja serabutan buat bayar semesteran. "Aku muak hidup dalam kekurangan, makanya aku putus." Dava mengangguk sambil tertawa sinis. "Hahaha, sekarang dia balik lagi dengan baju kayak pengemis, malu-maluin." Namun tanpa mereka sadari, seorang tamu yang duduk dekat pintu mengamati semuanya dengan serius. Pria itu berpakaian sederhana tapi berwibawa. Ia mengenal wajah Arman dan hatinya mulai resah. "Apakah dia sengaja datang seperti ini untuk menguji?" bisik pria tersebut. Di luar gedung,
Arman duduk di trotoar dengan wajah tenang. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya tatapan kosong ke langit Jakarta yang mulai mendung. Dari saku kecil tas kumalnya, ia mengeluarkan sebuah foto tua, gambar Alia tersenyum bersamanya di bangku kuliah dulu. Alia, kamu lupa siapa yang dulu bantu bayar skripsimu? Siapa yang temani waktu orang tuamu sakit? Tak apa, hari ini kamu hina aku. Tapi bukan itu tujuan aku datang. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Seorang pria berjubah jas rapi turun dari kursi sopir dan berlari kecil menghampiri Arman. "Pak Arman, maaf saya terlambat," katanya sopan. "Sudah siap semuanya?" tanya Arman singkat. "Siap, Pak. Mobil hadiah dan koper uang sudah standby di belakang gedung, sesuai perintah." Arman tersenyum kecil. "Baik, kita tunggu waktu yang tepat. Hari ini bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan." Pria sopir itu menunduk hormat. "Siap, Pak Direktur." Arman berdiri pelan, mengibaskan debu dari celana lusuhnya. Kali ini, ia berjalan kembali menuju pintu hotel, bukan sebagai tamu tak diundang, tapi sebagai seseorang yang membawa perubahan besar. Pintu megah hotel itu kembali terbuka. Semua mata spontan tertuju pada pria yang sebelumnya telah diusir keluar. Namun kali ini, langkahnya tetap sederhana dan tenang. Tapi dia tidak datang sendirian. Di belakangnya, dua pria mengenakan setelan rapi mengikuti dengan membawa barang. Satu memegang koper hitam besar, satunya lagi membawa kotak persegi panjang berlapis kain bludru. Itu dia datang lagi. Apa dia nggak kapok? Suara-suara sumbang terdengar di antara para tamu. Beberapa berdiri dan menatap dengan heran, sementara kamera dan panitia mulai panik. Dava, pengantin pria, berdiri dengan emosi yang sudah tak tertahan. "Saya sudah bilang, jangan biarkan gembel ini masuk," teriaknya pada para satpam. Namun sebelum satpam bergerak, Arman mengangkat tangan, berkata dengan suara tenang tapi cukup keras untuk membuat ruangan itu langsung hening. "Saya mohon 1 menit saja, tidak lebih." Semua mata terpaku padanya. Musik yang sempat kembali dimainkan langsung dihentikan. Alia berdiri dari kursi pelaminan dengan wajah cemas. Berkata, "Arman, tolong jangan bikin malu aku. Kamu sudah cukup mempermalukan diri sendiri." Arman menatap Alia sejenak lalu tersenyum kecil. "Dulu aku memang miskin, Alia. Tapi bukan berarti aku hina. Hari ini aku datang bukan untuk mempermalukanmu, aku datang membawa hadiah." Suasana langsung berubah hening. Arman memberi isyarat pada asistennya. Kotak persegi panjang itu diserahkan kepada petugas panggung. Ketika dibuka, semua tamu terpaku. Di dalamnya ada kunci mobil Alphard terbaru lengkap dengan sertifikat dan surat resmi atas nama Alia dan Dava. "Mobil ini," kata Arman dengan suara tenang, "adalah hadiahku untuk kalian. Semoga bisa membawa berkah dalam rumah tangga kalian." Sorak-sorai pecah di antara tamu. Namun itu belum selesai. Asisten lain membuka koper besar dan menampakkan tumpukan uang tunai puluhan juta rupiah, tersusun rapi dan resmi dari bank. "Dan ini," lanjut Arman, "adalah sejumlah uang tunai yang semoga cukup untuk bulan madu kemanapun kalian mau." Alia terdiam, Dava tercengang. Seorang tamu tak tahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Arman menoleh pelan. "Aku Arman, pemilik utama tambang batu bara di Kalimantan Timur. Hari ini aku datang bukan untuk dipandang, tapi untuk mengingatkan bahwa penampilan bukan ukuran nilai seseorang." Semua tamu menunduk, beberapa meneteskan air mata. Alia terpaku kaku di pelaminan. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar desahan kaget dan lirih gumam para tamu yang mulai menyadari siapa pria sederhana dengan kaos robek dan sandal usang itu sebenarnya. Dava perlahan duduk kembali, tak mampu berkata apa-apa. Wajah Alia berubah pucat, tangannya gemetar, bibirnya mencoba menyusun kata tapi tenggorokannya kering. Arman bisikan, nyaris tak terdengar, "Kenapa kamu melakukan ini?" Arman menatap Alia dengan mata tenang, tanpa kebencian. "Aku datang untuk mengucapkan selamat, bukan dendam. Bukan untuk membalas hinaan.
Karena kebahagiaan seseorang tak akan lengkap kalau masih menyimpan amarah. Alia menunduk, teringat masa-masa kuliah mereka bersama, saat mereka berjuang bersama. Arman yang selalu membantunya mengerjakan tugas, yang membelikan obat saat ia sakit, bahkan menjual motor bututnya demi membayar biaya sidang skripsi. Namun semua itu terlupakan demi pria kaya yang kini duduk di sampingnya. Tamu-tamu yang tadi tertawa mulai menunduk malu. Beberapa bahkan berdiri mendekat mencoba berjabat tangan dengan Arman, tapi ia menolaknya halus. "Aku bukan orang penting," katanya pelan. "Aku hanya seseorang yang dulu pernah jatuh dan tahu rasanya dihina." Salah satu fotografer bahkan diam-diam menghapus air matanya. Satpam yang tadi mendorong Arman kini berdiri kaku dan malu. Bahkan manajer hotel sempat mendekat dan meminta maaf lirih. Tapi Arman mengangkat tangan. "Jangan salahkan mereka. Mereka hanya menjalankan tugas." Menilai orang dari tampilan adalah kebiasaan zaman ini. Alia tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia bangkit dari pelaminan, berjalan tertatih ke arah Arman, lalu berlutut di hadapannya. "Maafkan aku, Arman," katanya sambil menangis. "Selama ini aku hanya menilai dari uang. Aku salah menilai kamu. Aku kejam." Semua mata memandang, tak ada yang menyangka seorang pengantin wanita bisa berlutut di hadapan pria yang barusan mereka hina sebagai gembel. Arman membungkuk dan mengangkat Alia perlahan. Ia menatapnya lembut, berkata, "Jangan menangis, Alia. Pilihanmu sudah benar. Kau memilih pria yang kau rasa layak, dan sekarang kau sudah menjadi istri orang. Hargailah itu." Alia semakin terisak di pelaminan, air matanya mengalir deras. Namun pandangan Arman beralih ke arah Dava. Wajah Dava menegang saat Arman berkata tegas, "Kamu suaminya sekarang. Jagalah dia baik-baik. Jangan ulangi kesalahan yang pernah aku buat, membiarkan dia merasa tidak cukup." Tanpa menunggu jawaban, Arman berbalik dan melangkah mantap meninggalkan pelaminan, meninggalkan luka lama yang telah ia maafkan sendiri. Suara langkah kakinya bergema di lantai marmer aula pernikahan. Tak seorang pun tamu berani bersuara. Sosok yang dulu mereka anggap gembel, kini berdiri sebagai simbol kehormatan yang tak terbantahkan. Pintu kaca hotel terbuka perlahan saat Arman melangkah keluar. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah terparkir dengan sopir yang turun dan membuka pintu belakang. Namun Arman tak langsung masuk. Ia berdiri sejenak di pelataran, menatap langit Jakarta yang mulai berwarna jingga. Udara sore terasa sejuk, sangat kontras dengan suasana batin para tamu yang penuh penyesalan. Satu persatu tamu mulai keluar, menghampiri Arman bukan dengan hinaan, tapi penuh hormat. "Pak Arman, maaf atas perlakuan kami tadi," ucap seorang pria parubaya. "Kami benar-benar malu. Kami tak tahu siapa Bapak sebenarnya." Arman mengangguk ringan. "Saya tidak datang untuk dipandang siapa saya. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Tapi Allah tunjukkan sesuatu yang lebih besar, bahwa hati manusia seringkali kotor karena menilai dari penampilan." Seorang wanita muda, teman lama Alia yang dulu ikut menertawakan Arman, maju dan menunduk. "Saya dulu kuliah bareng kalian, tapi saya ikut menertawakan kamu. Maafkan aku." Arman hanya tersenyum kecil, "Tak perlu minta maaf. Mungkin ini cara Allah membuka mata kita semua. Tidak semua yang tampak miskin layak dihina, dan tidak semua yang kaya pantas dibanggakan." Di dalam gedung, Dava dan Alia duduk membisu di pelaminan. Kado menumpuk, makanan melimpah, tapi suasana pesta terasa hampa. Seorang sahabat Dava berbisik, "Bro, kamu tahu gak siapa Arman sebenarnya? Perusahaannya ekspor batu bara langsung ke luar negeri. Namanya tercatat sebagai pengusaha muda terkaya tahun lalu." Dava terhenyak. Nafasnya tercekat saat menatap wajah Alia yang masih murung. "Kamu yakin dia mantan kamu yang dulu miskin banget waktu kuliah?" Alia tak menjawab, air matanya kembali mengalir. Di luar, mobil Arman mulai melaju meninggalkan hotel megah yang menyimpan luka penghinaan hari itu. Di dalam mobil, Arman hanya berkata pada sopirnya satu kalimat penuh makna. "Bersyukurlah karena Allah izinkan aku melihat dunia dari dua sisi. Saat dihina karena miskin,
dan saat ditakuti karena kaya. Mobil itu melaju menuju senja, membawa seorang pria yang menang bukan karena harta, tapi karena memilih memaafkan saat bisa membalas. Gedung pesta mulai sepi, tamu satu persatu berpamitan. Bukan karena waktu usai, tapi suasana yang tak lagi nyaman. Wajah yang tadi tertawa kini diam tertunduk. Di sudut pelaminan, Alia masih duduk membisu, menggenggam kunci mobil mewah yang baru diberikan Arman. Tangannya gemetar, air mata menetes pelan. Bukan karena bahagia, tapi karena terluka oleh dirinya sendiri. Aku jahat, lirihnya. Aku terlalu cepat menilai hanya dari baju, sandal, tampilan luar. Dava berdiri di samping, wajah bingung. Ia tak tahu harus berkata apa. Harga dirinya sebagai lelaki juga tercabik. Bukan karena kalah harta, tapi kalah dalam keikhlasan. Kenapa dia datang? Tanya Dava pelan. Dia datang untuk memberi pelajaran, bukan membalas, jawab Alia dengan suara serak. Arman bukan pria biasa. Dia lebih laki-laki dari siapapun. Beberapa tamu wanita yang mendengar ikut menangis pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Kita terlalu sering menilai orang dari dompet, bukan dari hati." Di hari yang sama, malam pun tiba. Arman sampai di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Meskipun mampu membeli istana, rumah itu bukan tempat tinggalnya. Itu adalah panti asuhan yang dulu membesarkannya. Anak-anak berlarian menyambut dengan gembira. Paman Arman datang. Wajah Arman berubah lembut. Ia duduk bersila di lantai, menyuapi anak-anak yatim makan malam. Tak ada jas mewah, tak ada gelar panjang. Hanya seorang pria sederhana dengan hati yang luas. Salah satu pengurus panti bertanya dengan suara pelan, "Paman, tadi siang katanya ke pesta mantan." Arman hanya tersenyum tenang. "Ya, aku cuma ingin mengucapkan selamat dan memberikan hadiah perpisahan terakhir." Pengurus itu menunduk, kagum dan heran. "Tapi, kenapa datang dengan pakaian seperti itu? Kenapa tidak pakai jas mewah atau batik mahal?" Mereka pasti langsung hormat. Arman menatap anak-anak yatim yang sedang tertawa riang sambil makan malam, lalu menjawab lirih. "Karena harga diri tidak bisa dibungkus dengan pakaian mahal. Kalau mereka merendahkanku hanya karena tampilan, maka yang diuji bukan aku, tapi hati mereka sendiri." Malam itu sunyi. Alia menatap ponsel lamanya. Ia membuka galeri, melihat foto-foto lama bersama Arman. Senyumnya sederhana, wajahnya penuh semangat. Kenangan tentang perjuangan mereka bersama mengalir deras. Ia menutup ponsel itu perlahan, dan menangis dalam diam. "Aku telah kehilangan orang terbaik. Bukan karena takdir, tapi karena kesombonganku sendiri." Beberapa hari berlalu sejak pernikahan itu. Tapi nama Arman masih jadi perbincangan, dari tamu undangan, hingga media sosial dan berita lokal. Judul-judul mencuat di layar ponsel. Pengusaha tambang menyamar jadi gembel di pernikahan mantan. Dihina di depan umum, tetap memberi hadiah mewah. Pemuda yatim piatu ini ternyata pemilik tambang terbesar di Indonesia. Alia dan Dava membacanya dalam diam. Campur aduk. Apa yang semula mereka anggap sebagai aib, justru menjadi pelajaran besar bagi orang lain. Dava duduk termenung di ruang kerjanya. Ia tahu, hari itu bukan sekadar kedatangan tamu tak diundang, tapi tamparan keras yang menyadarkan harga dirinya sebagai manusia. Sementara itu, Alia lebih sering mengurung diri. Tak sanggup menjawab pertanyaan orang. Foto-foto pernikahan pun terasa hambar. Di sudut kamar, ia menuliskan sepucuk surat kecil. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. "Arman, terima kasih sudah datang. Aku tahu, kehadiranmu bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan luka yang dulu kau simpan sendiri. Terima kasih. Karena engkau telah mengajarkan arti menjadi besar, yakni diam saat dihina, memberi saat ditolak, dan memaafkan saat disakiti." Di waktu yang sama, jauh di Kalimantan Timur, Arman duduk di ruang kantornya. Ruangan itu besar, penuh peta tambang dan layar produksi. Tapi tak ada hiasan mewah.
Hanya ada satu bingkai foto kecil di meja, foto dirinya bersama anak-anak panti. Seorang staf muda masuk, menyerahkan laporan. Pak Arman, bantuan untuk panti bulan ini sudah dikirim semua. Arman mengangguk. Jangan lupa, tambahkan buat panti di Garut dan Pekalongan. Mereka kirim surat bulan lalu, katanya masih kekurangan biaya makan. Siap, Pak. Arman lalu berdiri, melangkah menuju jendela besar. Dari sana ia memandang tambang luas. Tanah yang dulu menjadi saksi saat ia jatuh, bangkit, dan berjuang. Namun di balik kejayaan itu, Arman tetap memilih hidup sederhana. Karena baginya, kehormatan bukan tentang pujian, tapi tentang bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama saat ia bisa membalas. Ia tak pernah ingin dikenal, tak pernah menuntut maaf. Ia hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang tetap manusia. Meskipun dunia menaruh kekayaan di kakinya. Di halaman, mobil-mobil mewah berlalu lalang. Tapi di hati Arman, yang paling mewah adalah kemampuan memaafkan dan kekuatan untuk tetap rendah saat semua orang menyuruhnya tinggi. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.